Supaya saya semangat bikin konten ini, teman-teman tolong dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu teman-teman yang di mana-mana. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 187-196. Pak Stefan, aku ada di depan pintu masuk kantormu. Kamu masih belum istirahat. Aku mau jemput kamu untuk makan bersama di tokoku. Kaget enggak? Bahagia enggak? Stefan terdiam. Dia memang terkejut tetapi tidak bahagia. Pak Stefan, panggil Olivia lagi. Ketika tidak menerima jawaban dari seberang telepon, Stefan menarik-narik Dasinta dan berkata dengan suara rendah, aku sudah istirahat, tapi kliennya masih belum balik. Kami sedang membicarakan bisnis dengan klien. Kemungkinan sebentar lagi baru bisa keluar. Gimana kalau kamu balik dulu? Aku nanti ke toko kamu buat makan. Butuh berapa lama lagi? Aku nggak bawa kendaraan ke sini, tadi. Aku naik taksi. Nggak apa-apa, aku tunggu kamu di depan kantor saja, setelah kamu selesai baru kita ke toko bersama-sama. Stefan melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya sambil berkata, di seberang kantor ada toko minuman, kamu tunggu aku di sana saja. Aku sebentar lagi jemput kamu di sana. Olivia menoleh ke belakang dan melihat ada sebuah toko minuman di sana. Tanpa berpikir panjang, dia mengikuti apa yang dikatakan Stefan tadi. Setelah Olivia memutuskan sambungan telepon, Stefan menghela napas lega. Ternyata dia khawatir Olivia menerobos masuk ke kantor dan mengetahui identitas aslinya. Stefan kembali ke ruang tunggu dan bergegas membicarakan perihal bisnis dengan klien. Setelah itu dia langsung meminta Reiki dan beberapa petinggi kantor lainnya untuk menemani klien makan di Hotel Mambera. Pak Stefan nggak ikut? Tanya kliennya. Saya ada sedikit urusan dan nggak bisa ikut makan siang bersama, nanti saya cari waktu lain untuk mengajak Pak Jonas makan bersama lagi. Klien penting hari ini bukan orang lain, melainkan salah satu putra dari keluarga Ranjani dari kota Aldimo yang bernama Jonas. Verda Group mempunyai anak perusahaan di Mambera. Selama ini kedua perusahaan ini tidak pernah ada ikatan kerjasama karena bukan berada di bidang yang sama. Kedatangan Verda Group di Mambera juga tidak dengan tujuan untuk merebut usaha dengan para pesaing lainnya. Oleh karena itu anak perusahaannya dengan Aditama Group tidak pernah ada kaitan dalam bisnis. Kali ini, anak perusahaan Verda Group mempunyai sebuah proyek besar yang bisa bekerja sama dengan Aditama Group. Baik itu Aditama Group ataupun Sanjaya Group, semuanya ingin sekali bekerja sama dengan Jonas. Jonas sudah berdiskusi dengan sang kepala keluarga Ranjani kalau dirinya lebih ingin bekerja sama dengan Aditama Group. Oleh karena itu, mereka mulai menjalin komunikasi bisnis dengan rutin. Jonas tidak lagi berkata apapun setelah mendengar ucapan Stefan. Reiki mempersilakan Jonas untuk keluar dari ruangan yang di depannya sudah ada anak buah dari lelaki itu yang menunggunya. Anak kelima dari keluarga Ranjani ini selalu membawa beberapa bodyguards ketika sedang keluar. Katanya dari 10 putra keluarga Rinjani, hanya Jonas yang kemampuan bela dirinya sedikit kurang. Itu penyebab Jonas selalu membawa anak buahnya jika sedang berada di luar daerah kekuasaannya. Stefan mengantarkan Jonas masuk ke dalam lift dan kembali ke ruang kerjanya setelah pintu lift tertutup. Lelaki itu mengambil teropong dan berjalan ke arah jendela kaca besar di kantornya, melihat mobil Jonas sudah keluar dari kantor. Stefan bergegas berbalik dan mengeluarkan ponsel untuk menghubungi anak buahnya agar menunggunya di lantai 1. Dalam hitungan menit Stefan sudah tiba di depan pintu lobi. Tuan, kalian pergi makan saja, nggak perlu mengikuti saya. Kuncinya kasih ke saya saja, ujar Stefan sambil berjalan. Seorang anak buahnya memberikan kunci mobil pada Stefan. Mereka menghentikan langkahnya setelah melihat lelaki itu mengibaskan tangannya dan tidak mengikuti langkah majikannya itu lagi. Sepertinya Stefan mau bersama dengan istrinya sehingga meminta mereka semua tidak perlu mengikutinya. Lanjut cerita bab 188. Olivia menunggu Stefan di toko minuman dan merasa tidak enak jika duduk saja. Perempuan itu memutuskan membeli 2 gelas minuman mereka dan meminta pelayan toko untuk membungkusnya. Dia memilih tempat duduk yang dekat dengan pintu sehingga bisa langsung melihat mobil Stefan ketika datang. Perempuan itu membawa 2 plastik minuman keluar dari toko dan menuju mobil milik Stefan. Dengan senyuman lebar dia melambaikan tangan pada mobil Stefan yang berhenti tepat di depannya. Olivia maju dan membuka pintu samping kemudi kemudian masuk mobil. Dia memasang sabuk pengaman dan mobil tersebut melaju membelah jalan raya.
Kenapa kamu pakai masker hitam? Tanya Olivia. Stefan tidak menjawab dan hanya melepaskan maskernya saja karena sudah menjauh dari kantor. Tidak ada orang yang bisa mengenalnya lagi. Meski ada banyak orang yang belum pernah melihat wujud aslinya, sebaiknya dia lebih berhati-hati. Stefan tidak menjelaskan, Olivia juga tidak lanjut bertanya lagi. Dia hanya bertanya, kamu mau minum? Aku beliin kamu 1 gelas, setelah aku minum, nanti tukaran aku yang nyetir dan kamu yang minum. Terima kasih, tapi aku nggak minum. Selama ini Stefan tidak pernah minum minuman manis yang mengandung begitu banyak gula. Kalau gitu aku bawa pulang untuk Junia saja. Dia suka sekali minum minuman begini. Setiap siang pasti cari minuman manis dan beberapa makanan ringan, mungkin perempuan suka minuman manis, aku jarang sekali dan nggak suka. Olivia menyeruput minumannya sambil berkata, aku juga jarang minum, nggak baik kalau terlalu banyak. Kenapa hari ini kepikiran buat jemput aku waktu istirahat? Tanya Stefan, sebelum datang juga nggak telepon aku dulu. Gimana kalau aku nggak di kantor? Berarti kamu jadi sia-sia dong. Jadwalnya hari ini kebetulan siang hari sedang berada di kantor. Biasanya jam siang dia pasti sudah tidak ada di kantor. Memangnya jam istirahat di kantor kalian juga harus membicarakan pekerjaan? Stefan mengangguk dan menjawab, sering sekali pekerjaan itu dibicarakan saat jam makan siang dan di meja makan. Oh, lain kali aku telepon kamu dulu. Aku hanya berniat kasih kamu kejutan saja. Tapi sepertinya aku justru membuatmu terkejut, kata Olivia. Kakakku lagi cari pentijaan, siang papi bakalan makan di toko jadi aku masak lebih. Aku ada masak sop juga. Karena biasanya kamu sangat menjagaku dan juga sangat loyal, sudah sewajarnya aku membalas kebaikanmu. Makanya aku jemput kamu untuk makan bersama. Stefan diam sesaat kemudian berkata, Olivia, kita memang sudah menandatangani perjanjian, tapi kamu juga jangan memikirkan begitu batas waktunya tiba kita akan langsung cerai. Kita bisa melewati hari kita seperti suami istri pada umumnya. Kamu juga nggak perlu sedikit-sedikit selalu bilang mau balas kebaikanku. Suami istri juga harus saling menghargai, balas Olivia. Stefan tercenung karena tidak tahu harus berkata apa karena apa yang dibilang oleh perempuan itu memang benar. Kalau kamu nggak suka aku datang untuk jemput kamu istirahat dan nggak suka kita makan bersama, aku nggak akan datang lagi, kata Olivia yang mengira lelaki itu tidak menyukai apa yang dia lakukan sekarang. Dia masih ingat ketika mereka mengambil surat nikah, lelaki itu bilang mereka harus menyembunyikan pernikahan ini dulu. Tanpa persetujuan darinya, Olivia tidak boleh mengumbar atau mempublikasikan pernikahan mereka. Stefan terdiam dan tidak berkata apapun karena tidak tahu harus berkata apa. Olivia bersedia menjemputnya waktu istirahat berarti menandakan bahwa perempuan itu peduli padanya dan juga perhatian. Namun keadaan mereka sekarang masih dalam tahap menyembunyikan hubungan pernikahan keduanya. Stefan juga tidak ingin Olivia datang menjemputnya lagi. Satu kali saja perempuan itu datang, maka dia harus berbohong pada beberapa orang untuk menutupi masalah ini. Diamnya Stefan dianggap sebagai sebuah pembenaran bagi Olivia. Dia menghabiskan minumannya dan berkata dalam hati bahwa dirinya tidak akan datang lagi untuk menjemput Stefan pulang. Lanjut cerita bab 189. Oh iya, ada satu hal yang mau aku sampaikan, ujar Oliva mengalihkan topik pembicaraan. Olivia berbicara dengan sangat santai dan membuat Stefan tidak bisa menangkap nada marah dari perempuan itu karena diamnya. Entah kenapa sikap Olivia yang tidak marah atau kesal justru membuat perasaan Stefan tidak nyaman. Tentang apa? Nenek bilang dia mau nginap di tempat kita selama 2 hari di akhir pekan ini. Jadi nenek minta aku bilang sama kamu karena takut kamu nggak setuju. Kamu kan cucu kandung nenek, kenapa bisa nggak setuju? Neneknya hanya takut mengganggu mereka berdua saja. Akan tetapi itu hanya di pikiran sang nenek saja, dia dan Stefan tidak ada dunia mereka sendiri, hanya sebuah identitas saja sebagai pasangan suami istri. Siang harinya mereka akan sibuk dengan kesibukan masing-masing dan malamnya juga akan istirahat di kamar mereka sendiri. Kalau ada urusan atau kepentingan saja baru mereka berbicara, jarang sekali mereka ngobrol ngalor ngidul untuk hal yang tidak penting. Dulu waktu awal rencana pernikahan, Olivia sudah merasa kalau pernikahannya ini kelak hanya akan dilewati sebagai rekan untuk melewati hidup. Sekarang, semua pemikirannya ternyata terjadi sama persis. Olivia memang muncul sedikit perasaan pada Stefan, tetapi setelah kejadian dia datang menjemput Stefan dan respon diam lelaki itu membuat dia melenyapkan perasaan tersebut.
Sebaiknya dia lalui sesuai dengan perjanjian kontrak mereka sebelumnya saja. Setelah 5 bulan, maka dia akan kembali hidup seperti seorang lajang. Stefan sebenarnya tidak ingin neneknya datang karena pasti akan ada rencana aneh-aneh dari sang nenek. Biasanya perempuan tua itu suka mengerjai para cucu-cucunya. Neneknya pasti akan memikirkan 1001 cara untuk membuat mereka tidur di kamar dan kasur yang sama. Akhir pekan nanti kita juga ada kesibukan masing-masing, nggak akan ada waktu buat menemani nenek. Daripada dia datang ke rumah kecil kita, mending nenek tetap di rumahnya saja. Setidaknya ada anak dan menantu dia yang sudah pensiun dan bisa menemani dia. Mendengar ucapan Stefan membuat Olivia menoleh menatap lelaki itu. Pantas saja nenek terus mengingatkannya untuk menyampaikannya pada Stefan dan jangan mengambil keputusan sendiri. Ternyata lelaki ini tidak menginginkan kedatangan neneknya sendiri. Kamu nggak setuju nenek nginap di tempat kita? Kan nggak dalam waktu lama, hanya 2 hari saja. Nenek sudah bilang, meski dia datang, dia juga akan datang siang menjelang sore harinya. Nginap juga nggak masalah, dulu nenek sering datang ke toko aku. Kalau nenek mau nginap, siangnya nenek bisa ikut aku ke toko. Pak Stefan, itu nenek kamu sendiri loh. Nenek kandung. Kalau bukan karena permintaan nenek kandung, kamu pikir aku mau menikahimu? Ujar Stefan dalam hati. Namun mulutnya berkata, aku nggak bilang kalau nggak mau nenek datang. Sudah, aku akan telepon nenek dan bilang sama dia langsung. Olivia diam sesaat kemudian berkata, Pak Stefan, hubungan kamu dan nenek nggak gitu baik ya? Kamu nggak merasa rumah kita itu terlalu sepi? Akan jauh lebih ramai kalau ada satu orang tambahan. Nenek sebenarnya merupakan orang yang suka dengan keramaian. Olivia merasa dengan adanya sang nenek, rumahnya akan jauh lebih hangat dan ramai. Aku lebih suka ketenangan makanya selama ini selalu tinggal di luar. Baiklah, kamu yang putuskan saja dan bilang ke nenek, jawab Olivia. Aku tetap merasa rumah kita terlalu sunyi dan hening. Kalau nenek datang juga palingan menginap 2 hari saja. Pak, aku boleh pelihara 2 anjing dan kucing. Stefan menoleh dan meliriknya sekilas kemudian kembali melihat arah jalanan di depannya sambil berkata, kucing dan anjing nggak bisa bicara, mereka juga bisa menghancurkan rumah kita dan rontok. Selain itu mereka juga buang kotoran sembarangan, aku nggak suka. Tentu saja kalau kamu mau mengurungnya di kamar kamu dan nggak biarkan mereka jalan-jalan di depan aku nggak keberatan kalau kamu mau pelihara berapa ekor pun. Olivia terdiam mendengar ucapan lelaki itu. Bab 190. Obrolan ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Olivia tidak berkata apapun dan hanya duduk diam sambil menatap pemandangan jalan di luar sana. Mereka tiba di toko bersamaan dengan Odelina yang baru saja tiba, Kak. Panggil Olivia sambil turun dari dalam mobil. Odelina menoleh dan melihat adik serta adik iparnya. Wajah tembamnya tersenyum dan bertanya, kamu dan Stefan abis dari mana? Aku ajak dia makan siang di sini. Tadi ke kantor Stefan dulu. Kak, gimana? Dapat nggak? Stefan turun dari mobil dan ikut menyapa Odelina. Kakak iparnya itu tersenyum untuk merespons sapaan Stefan. Ekspresinya terlihat lesu dan sedikit murung. Odelina menggelengkan kepalanya dan berkata, masih belum dapat. Aku sudah sebarkan surat lamaran yang cukup banyak tapi belum dapat balasan apapun. Ada yang langsung menolakku juga. Dia terdiam sesaat kemudian berkata, setelah tahu aku ada anak yang berusia 2 tahun, mereka bilang anakku masih sangat kecil dan pasti ada hal-hal yang tidak diketahui. Aku akan mudah nggak fokus dan akan mudah mempengaruhi pekerjaan. Aku kesal sekali. Kata siapa orang yang sudah punya anak nggak bisa fokus kerja. Aku bilang sama mereka kalau anak aku ada yang jagain. Jadi selama jam kerja aku pasti bisa fokus untuk bekerja. Tapi mereka seperti menulikan telinga mereka dan nggak mau dengar. Sejak kapan perempuan yang jadi ibu malah dipandang sebelah mata waktu cari pekerjaan? Odelina sudah menghabiskan seluruh paginya untuk mencari pekerjaan. Dia yang sudah lelah dan lapar malah tidak mendapatkan hasil apapun. Mengingat kembali kalimat-kalimat menusuk yang dilontarkan mertuanya yang mengatakan dia yang berpisah dengan Roni tidak akan bisa hidup. Odelina sudah melepaskan dunia pekerjaan selama 3 tahun lamanya. Tidak ada kelebihan pada dirinya lagi. Saat mencari pekerjaan, perusahaan yang memilihnya, bukan lagi dia yang memilih calon perusahaan tempat dia bekerja. Perempuan itu masih mengharapkan untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai manajer keuangan dulu. Akan tetapi situasi saat ini sepertinya sudah sangat beruntung dia mendapatkan pekerjaan apapun itu.
Jangan berharap lagi pada posisi manajer keuangan miliknya dulu. Kak, nggak apa-apa, nggak buru-buru dan cari dengan perlahan saja. Pasti akan ada pekerjaan yang cocok, hibur Olivia. Menenangkan kakaknya, dia menggandeng tangan Odelina untuk masuk dalam toko sambil berkata, makan dulu dan istirahat. Siang ini coba cari lagi. Bisa juga lihat dari internet dan kirim surat lamaran melalui internet. Setelah itu tinggal tunggu panggilan saja di rumah. Aku sudah kirim surat lamaran di internet, tapi telepon yang diterima juga nggak banyak. Awalnya Odelina merasa cukup percaya diri dengan dirinya yang akan kembali lagi untuk bekerja. Akan tetapi setelah melewati pengalaman mencari pekerjaan selama setengah hari ini, mendadak rasa percaya dirinya merosot drastis. Mungkin dia harus merendahkan lagi permintaannya. Jangan hanya berfokus mencari pekerjaan di bidang pembukuan saja, dia bisa mencoba di posisi yang lainnya. Russell bandel enggak? Russell enggak bandel, ada Junia yang menemaninya main dan lumayan senang. Waktu aku jemput Stefan, dia baru saja makan kenyang dan minum susu lalu tidur. Sekarang seharusnya masih tidur. Odelina tertawa dan berkata, biasanya dia bandel sekali. Sekarang aku nggak ada dia justru lumayan penurut. Perempuan itu melihat putranya yang masih tertidur lelap, kemudian mengelus wajahnya dan mengecup pipi gembul bocah tersebut. Setelah itu baru keluar dan makan bersama dengan yang lainnya. Pak Stefan, kerjaan kamu lumayan sibuk, jadi minum sopnya lebihan. Olivia mengambil lebih mangkuk sop dan memberikannya pada Stefan, mendengar adiknya masih memanggil adik iparnya dengan sebutan Pak Stefan membuat Odelina berkata, panggilan kamu ke Stefan kenapa begitu asing sekali? Olivia terkekeh dan berkata, enggak apa-apa, panggilanku bisa berubah terus. Dia juga sudah terbiasa dengan sapaan aku yang seperti itu. Stefan juga ikut menambahkan, Kak, aku dan Olivia selalu begitu. Sesuka hati kami mau panggil salah satu dari kami dengan sebutan apa. Kadang aku juga panggil dia, Bu Olivia. Sudah, ini rahasia kamar kalian berdua. Yang penting kalian terbiasa saja, sahut Odelina sambil terkekeh kecil, ketika dia dan Roni baru saja menikah. Hubungannya masih sangat hangat dan harmonis. Setiap hari panggilan mereka akan terdengar penuh kasih sayang. Entah sejak kapan panggilannya berubah menjadi nama saja. Setelah dipikir lagi, sepertinya Roni sudah lama tidak pernah memanggilnya dengan sebutan sayang. Lanjut cerita bab 191. Setelah selesai makan siang, Odelina bilang dia hendak pulang untuk istirahat sejenak. Ternyata cukup melelahkan juga selama setengah hari sibuk mencari pekerjaan. Dia tidak mendapatkan pekerjaan apapun, melainkan mendapatkan sebuah tekanan. Odelina ingin pulang dan memperbaiki surat lamarannya dengan memperluas lingkup kerja yang akan dia cari. Siapa tahu dengan begitu dia bisa mendapatkan pekerjaan. Kak, aku anterin pulang. Odelina melihat adik iparnya sekilas dan setelah itu Stefan langsung berkata, Kak, aku balik kantor dulu. Iya, hati-hati di jalan, ujar Odelina mengingatkan. Setelah adik iparnya telah pergi, dia baru menggendong putranya yang sudah terlelap itu untuk masuk dalam mobil Olivia. Kalau waktu istirahat Stefan nggak panjang, kamu antar ke kantornya saja. Jadi dia nggak perlu bolak-balik dan akhirnya nggak bisa istirahat sama sekali. Iya, Kak, Olivia menghidupkan mesin mobilnya dan melajukan mobilnya. Dia tidak akan pergi ke Aditama Group lagi. Dia tidak menyuarakan pemikirannya tersebut karena kakaknya pasti akan memberikan pengertian panjang lebar. Dapat dilihat Odelina sangat menyukai adik iparnya yang sekarang ini. Ketika Stefan tiba di kantor, jam sudah menunjukkan waktunya jam kerja. Begitu dia keluar dari lift, sekretarisnya langsung menyapanya dengan santun dan berkata, Pak Reiki sudah menunggu Bapak. Stefan mengangguk dan melangkah ke arah ruang kerjanya dan juga memerintahkan sekretarisnya, buatkan saya kopi. Nggak mau pakai gula dan susu, lelaki itu terbiasa minum kopi hitam. Sekretarisnya berkata, Pak Stefan biasanya siang nggak minum kopi. Biasanya Stefan memang selalu minum kopi di pagi hari dan akan bertahan selama 1 harian. Kalau sampai sorenya Stefan minum kopi, kemungkinan besar dia tidak akan bisa tertidur malam harinya. Oleh karena itu biasanya dia tidak pernah minum kopi di siang dan sore hari. Stefan tidak menjawab dan sekretarisnya juga tidak berani berkata apapun lagi. Setelah atasannya masuk dalam ruang, sekretarisnya buru-buru menyiapkan apa yang diperintahkan oleh atasannya tadi. Lelaki itu masuk dan menemukan Reiki yang tengah berdiri di depan.
jendela sambil memegang teropong. Ekspresi wajah Stefan terlihat keruh dan dengan buru-buru melangkah mendekati lelaki itu dan merebut teropongnya sambil berkata, "Jangan sentuh barang aku." Ada aroma mencurigakan. "Kamu letak di atas meja, aku kelihatan jadi mau melihatnya," ujar Reiki dengan nada jenaka. Mereka berdua duduk di hadapan meja. Stefan menyimpan teropongnya lagi di tempat semula. "Siang tadi ibu bos datang. Reiki, kamu kurang kerjaan ya? Setiap hari kerjaannya gosip melulu." Reiki terkekeh dan berkata, "Pusing sekali kerja sama sekali. Jarang ada kesempatan buat gosip, makanya aku memanfaatkan kesempatan emas. Pohon ini lebih besar sedikit dibandingkan dengan punya Kelvin. Memang tangannya ibu bos ajaib sekali. Dia bisa buat barang ini seperti aslinya. Memangnya Kelvin bisa dibandingkan dengan aku?" tanya Stefan dengan datar. Dia adalah suaminya Olivia, sedangkan Kelvin hanya adik ipar saja. "Nanti aku minta sekretaris pesankan. Aku juga mau beli yang lebih besar dan pajang di meja kerja aku. Siapa tahu rezeki aku bisa semakin banyak." Stefan mendelik dan berkata, "Sebaiknya kamu beli semua barang di toko dia. Aku kerja sama kamu, kamu kasih aku gaji, setelah itu kamu minta aku menghabiskannya di toko istrimu. Lalu gaji yang kamu kasih masuk ke dompet istrimu semua. Ternyata kamu pintar sekali menipu uangku. Aku akan buat jebakan biar kamu tahu rasa. Biar kamu tahu seberapa pintar dan liciknya aku." Cukup, aku nggak bercandain kamu lagi," ujar Reiki dengan cepat. "Jonas sudah kembali?" tanya Stefan. "Iya, setelah tanda tangan kontrak dan makan, dia langsung balik ke kota Aldimo. Anak buahnya benar-benar nggak meninggalkan dia satu detik pun." Lanjut cerita bab 192. Ilmu bela diri dia nggak begitu hebat, keluarganya di kota Aldimo sama dengan keluarga Aditama. Sama-sama merupakan keluarga terkaya nomor satu. Demi keamanan, dia hanya bisa membawa anak buah yang banyak. "Kamu juga bukan baru tahu tentang ini kan? Kenapa harus terkejut? Atau kamu iri dengan dia? Kamu juga boleh bawa puluhan anak buah setiap hari. Reiki tidak perlu anak buah, sudah bisa melindungi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dia miliki. Apalagi tidak banyak orang yang mengetahui identitas aslinya. Kalau dia membawa anak buah, maka akan terlalu menarik perhatian." Suara ketukan pintu menghentikan obrolan mereka. "Pak, kopi yang Bapak minta." Sekretarisnya meletakkan kopi yang baru selesai diseduh di hadapan Stefan dengan hati-hati. Setelah sekretarisnya keluar, Reiki langsung menggoda Stefan. "Siang tadi pergi mesra-mesraan sama istri, siangnya sudah enggak ada semangat kerja makanya minum kopi." Ekspresi Stefan menggelap. Mesra apanya? Dia merasa hubungannya dengan Olivia muncul satu hal yang tidak menyenangkan lagi. Stefan seperti menunjukkan sikap tidak senang ketika Olivia datang menjemputnya. Perempuan itu memang tidak mengatakan apapun dan tidak marah. Stefan yakin kalau selanjutnya Olivia tidak akan datang menjemputnya lagi. "Kenapa? Kok ekspresinya begitu? Jangan bilang kalian berantem. Aku lihat sepertinya sifat Olivia bukan tipe yang meledak-ledak." Stefan terdiam cukup lama dan tidak mengatakan alasannya sama sekali. Reiki memang orang yang bisa menutup mulutnya, tetapi lelaki itu suka dengan gosip. Stefan khawatir jika Reiki tahu terlalu banyak, suatu saat ketika lelaki itu mabuk, dia bisa membongkar semuanya. Namun teringat bahwa dia bisa mendapat jalan keluar dan saran dari Reiki agar dia bisa baikan dengan Olivia, akhirnya Stefan berkata, "Aku sepertinya menyakiti Natinya." Kedua mata Reiki berbinar, dengan cepat dia bertanya, "Kenapa bisa sakit hati? Coba ceritakan." Stefan menendang kaki Reiki yang ada di bawah meja. Lelaki itu hanya tertawa dan berkata, "Ngomong itu jangan gantung-gantung. Nggak boleh begitu, Stefan. Jangan peduliin gimana aku bisa menyakiti dia, kamu hanya perlu kasih tahu aku harus berbuat apa. Kasih hadiah." Wajah Stefan menggelap. Dia tidak bisa melakukan hal romantis seperti itu. Cara paling terang-terangan merupakan cara yang paling ampuh. Kamu luluhkan dia dan cintai dia. Aku jamin dia nggak akan marah lagi sama kamu. Stefan kembali menendang kaki Reiki lagi. Reiki bangkit dan mendorong kursinya agar duduk sedikit menjauh dari Stefan agar lelaki itu tidak menendangnya lagi. "Setelah ambil surat nikah maka kalian sudah suami istri. Namanya suami istri, ia harus melakukan itu. Nggak mungkin kalian nggak melakukan apa-apa, bukan?" Wajah Stefan semakin menegang. Bahkan Olivia saja dilarang oleh Stefan untuk masuk ke kamar lelaki itu karena khawatir perempuan itu akan mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Stefan sendiri juga tidak ada keinginan untuk masuk kamar Olivia karena takut seperti malam pertama dulu. Dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat. Tapi, ini juga cara kamu menyelesaikan sesuatu yang biasanya. Bagaimanapun nenek kamu yang memaksamu menikahi dia. Siapa tahu kalian malah akan segera cerai, ujar Reiki setelah mengetahui kehidupan Stefan dan Olivia yang ternyata cukup datar dan membosankan. Kamu mengharapkan aku cerai? Tanya Stefan, dia mengangkat gelas kopinya dan menyesapnya dengan santai sambil tertawa dan berkata, untuk apa aku mengharapkan kamu cerai? Nggak ada untungnya juga buat aku. Dengan sifat kamu, sepertinya kamu nggak ada rencana untuk hidup selamanya dengan Olivia. Kamu hanya mengikuti permintaan nenek saja, kalau nggak kamu juga nggak mungkin menutupi pernikahanmu. Bukan sesuatu yang adil bagi istrimu kalau kamu berniat menutupi hubungan kalian. Dia akan merasa tersakiti dan menderita. Kamu nggak peduli dengan perasaan dia berarti artinya kamu nggak ada rencana untuk hidup selamanya dengan dia, dengan begitu, apa yang kamu lakukan justru menjadi sebuah perlindungan buat dia. Setelah kalian berpisah, dia tidak akan terpengaruh kalau mutusin buat menikah lagi. Entah kenapa mendengar penjelasan Reiki yang mengungkit Olivia akan menikah lagi membuat Stefan merasa tidak nyaman dan juga sangat emosi. Lanjut cerita bab 193. Besok Daniel mengajak kita ketemuan di tempat biasa. Anak itu selalu ajak kita ke restoran berkah. Aku akui kalau makanan di sana lumayan. Kalau bukan karena sampingnya adalah Havana Coffee House dan aku bisa duduk santai di sana, kemungkinan aku malas untuk ke tempat itu tempat yang dulu sering kita kunjungi. Daniel orang yang gemar bernostalgia. Dulu sebelum mereka memiliki jabatan yang mereka tempati sekarang, di saat Stefan masih tahap pembelajaran dan bukan seorang direktur dan tidak suka memamerkan kekayaan, tempat makan mereka bertiga biasanya adalah restoran menengah ke atas. Havana Coffee House merupakan kafe paling bagus di kota Mambera. Toko-toko yang ada di sekitarnya baik itu toko baju, tempat makan, rata-rata merupakan tingkat menengah ke atas. Kalau terlalu rendah, maka mereka tidak bisa mendapatkan para klien dari Havana Coffee House. Orang-orang yang datang ke kafe tersebut biasanya merupakan orang-orang pengusaha muda. Mereka tidak akan membuat diri mereka sulit. Biasanya setelah dari kafe, mereka akan mencicipi makanan lainnya yang ada di sekitar kafe itu atau mencari baju untuk sekedar melepas penat. Oleh karena itu, Havana Coffee House dijadikan sebagai pusat di jalanan tersebut. Kamu pergi nggak? Kalau ada yang traktir, tentu saja aku harus pergi. Akhirnya seulas senyuman terbit di bibir lelaki itu. Dia dan Reiki serta Daniel memang sangat dekat sekali. Tujuan Stefan sebenarnya untuk menghindari dirinya bertemu dengan Olivia di rumah agar suasananya tidak canggung. Aku pergi juga, akhir pekan harus santai-santai. Setelah makan kita ke kafe nenekmu buat nongkrong. Malamnya baru makan sate, gimana? Stefan menolak ajakan tersebut. Dibandingkan makan sate, lebih baik dia bermain golf. Reiki pergi dari ruangannya setelah ngomong panjang lebar. Setelah lelaki itu pergi barulah Stefan menelepon neneknya. Stefan, Olivia sudah bilang sama kamu. Sudah. Nenek sudah tua jadi sering lupa, jadi aku ingatin nenek sekali lagi. Aku sudah mengikuti keinginan nenek untuk menikahi Olivia. Sisanya nenek jangan ikut campur, kata Stefan dengan suara rendah. Neneknya terdiam. Cucunya ini selain mukanya datar, sifatnya juga sangat jelek sekali dan keras kepala. Kalau dia tidak ikut campur, kapan dirinya bisa menggendong cucu? Benar-benar membuatnya gusar. Stefan tidak peduli dengan respons sang nenek dan langsung memutuskan sambungan telepon setelah selesai mengucapkan kalimat tersebut. Dia menghabiskan setengah gelas kopinya dan mulai tenggelam dalam kesibukannya hingga tengah malam baru pulang. Saat tiba di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Olivia sudah terlelap dan keadaan rumahnya sudah sunyi senyap. Perempuan itu ingin sekali memelihara anjing, tetapi masalahnya Stefan tidak suka dengan binatang. Setelah dia duduk di ruang tamu beberapa saat, Stefan memutuskan untuk masuk dalam kamarnya. Sepanjang malam tidak ada suara dan juga obrolan. Keesokan harinya, Stefan terbangun ketika jam sudah menunjukkan pukul 8 lewat. Olivia sudah tidak ada di rumah, tetapi perempuan itu menyiapkan sarapan untuknya di atas meja. Begitu Stefan keluar maka dia sudah bisa melihatnya. Stefan menghampiri sarapan tersebut dan melihat ada kertas catatan kecil yang diletakkan di bawahnya. Lelaki itu mengambil kertas tersebut dan melihat tulisan yang tertera di atas kertas, aku ke rumah kakakku, siang nggak pulang makan. Kamu makan siang sendiri saja.
Stefan meremas kertas tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Kebetulan siang ini dia mau bertemu dengan temannya, jadi akhir pekan ini akan dilewati mereka sendiri-sendiri. Stefan membuka sarapan yang disiapkan tersebut dan menutupnya kembali karena tidak selera. Setelah itu dia mengambilnya dan hendak membuang kotak tersebut ke tempat sampah, tetapi gerakannya terhenti. Lanjut cerita bab 194. Setelah dipikir-pikir lagi, dia duduk kembali ke meja makan dan membuka penutup kotak makan itu lagi sambil menghabiskan sarapan tersebut dalam diam. Sejujurnya, hidup bersama dengan Olivia membuatnya merasakan hidup orang-orang normal lainnya. Stefan bisa merasakan makanan yang jarang dia makan atau bahkan tidak pernah dia cicipi sebelumnya. Setelah menghabiskan sarapannya, Stefan melangkah ke arah balkon dan duduk di atas kursi ayunan. Dia menikmati tanaman yang ditanam oleh Olivia hingga jarum jam menunjukkan pukul 11 siang. Lelaki itu menerima panggilan telepon dari Reiki yang memintanya segera berangkat. Saat itu barulah Stefan masuk ke kamar untuk mengganti pakaian dan bergegas keluar. Stefan memutuskan untuk tidak mengendarai mobil biasa miliknya itu karena mengingat Olivia sedang pergi bersama dengan kakaknya. Kemungkinan untuk saling bertemu sepertinya sangat kecil sekali. Lelaki itu berangkat dengan menggunakan mobil Rolls-Royce miliknya dengan diiringi oleh beberapa mobil milik anak buahnya. Dia berangkat menuju ke restoran berkah dengan tenang. Mobilnya akan berhenti di depan kafe milik neneknya dan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Dengan begitu maka tidak akan menarik perhatian orang-orang. Ketika Stefan tiba di restoran, Daniel dan Reiki sudah tiba di sana. Kedua lelaki itu melambaikan tangannya. Stefan melangkah menghampiri mereka berdua dengan diiringi oleh para anak buahnya. Para anak buah lelaki itu langsung menyebar dan duduk di meja samping ketiga orang itu. Sebisa mungkin mereka mencari jarak paling dekat dengan majikannya itu. Namun tetap dalam batasan yang tidak mengganggu majikannya berkumpul dengan teman-temannya, Stran dan yang lainnya memilih tempat duduk yang di pojokan agar lebih tenang. Stefan, kamu yang pilih menu. Daniel memberikan buku menu pada Stefan. Lelaki itu tidak menerima buku menu tersebut dan hanya berkata, kita sering datang ke sini. Bilang saja menu yang kita pilih biasanya. Nggak mau ganti menu. Dia pemilih, kalau ganti yang lain nanti dia belum tentu bisa makan. Aku juga pesanan yang biasanya, ujar Reiki. Daniel memanggil pelayan dan memesan pesanan mereka bertiga. Aku ke toilet dulu, kata Stefan. Seorang pelayan mengikutinya. Mereka tidak khawatir ada yang melakukan sesuatu yang membahayakan majikannya, melainkan khawatir ada perempuan yang mengganggu Stefan. Majikannya selalu menjadi pusat perhatian ketika dia pergi kemana saja. Albert, makan yang banyak dan kenyang. Stefan mendengar suara yang begitu familiar ketika dia baru keluar dari toilet. Suara itu adalah milik istrinya, Olivia. Dia melongokkan kepalanya dan menemukan Olivia berada tidak jauh dari tempatnya. Mereka duduk di meja samping jendela dengan meja yang dipenuhi berbagai makanan. Perempuan itu dan Albert duduk berhadapan dan keduanya tampak sedang tertawa. Olivia bahkan mengambilkan makanan untuk Albert. Meski di samping ada Junia, Stefan tetap merasa pemandangan di depannya sangat menusuk mata. Albert menyukai Olivia, lelaki itu adalah saingannya. Olivia bilang padanya kalau perempuan itu mau ke rumah kakaknya. Ternyata Olivia membohonginya. Jelas-jelas perempuan itu pergi makan bersama dengan saingannya. Para anak buahnya juga melihat pemandangan tersebut. Mereka berkata, Tuan, mereka hanya temenan saja. Anak buahnya sedang membantu Olivia menjelaskan pada Stefan. Lelaki itu tidak berkata apapun dan langsung berbalik pergi. Anak buahnya hanya bisa menatap Olivia yang tidak tahu apa-apa dengan sorot iba. Setelah itu mereka bergegas mengikuti langkah Stefan. Olivia tidak tahu kalau Stefan sedang makan di tempat ini juga. Tujuan Olivia hanya untuk membayar hutang budi pada Albert saja makanya mentraktir lelaki itu makan. Dia memperlakukan Albert seperti seorang adik laki-laki. Ketika makan Albert bisa mengambilkan makanan untuknya, dan sebaliknya dia membalas perlakuan lelaki itu. Olivia tidak pernah berpikir terlalu jauh dan tidak tahu kalau pemandangan tersebut terlihat oleh suaminya dan akan memicu badai dalam rumah tangganya. Lanjut cerita bab 195. Stefan kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi tenang seperti tidak terjadi apapun. Setelah makanan mereka datang, lelaki itu mulai makan dan tidak memedulikan perbincangan kedua temannya. Lelaki itu hanya duduk diam di tempat saja. Dalam kepalanya mulai berputar pemandangan Olivia yang mengambilkan makanan untuk Albert sambil tersenyum lebar.
Stefan, hari ini kamu terlihat aneh. Daniel menyendokkan makanannya sambil menatap Stefan yang duduk di depannya sambil berkata, kenapa kamu makan doang tapi nggak bicara? Reiki hanya menganggukkan kepalanya menanggapi Daniel. Dengan tenang Stefan berkata, aku lapar. Sarapan tadi dia makan makanan yang tidak dia sukai. Porsinya juga sedikit saja, oleh karena itu dia merasa sangat lapar sekali. Tentu saja ditambah perasaannya yang sedang dalam keadaan tidak baik sehingga dia makan dengan lahap sekali. Olivia mengambil makanan untuk Albert, dia juga tidak mengharapkan perlakuan yang serupa. Memangnya dia bisa cemburu. Sudah sedari awal Stefan berkata kalau mereka hanya teman hidup saja dan juga sudah menandatangani surat perjanjian. Tidak ada yang boleh ikut campur dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing. Kalau dia mau mencari calon yang baik lebih awal, selama masih dalam masa perjanjian pernikahan mereka Olivia dan Albert tidak tinggal bersama, maka dia akan menganggap semuanya seperti tidak terjadi. Stefan menghibur dirinya sendiri di dalam hati. Akan tetapi dalam kepalanya terus berputar pemandangan istrinya yang tengah bercanda bersama Albert. Kedua temannya juga tahu kalau Stefan tidak tahan dengan kebawelan sang nenek sehingga memutuskan untuk menikahi Olivia. Mendengar lelaki itu sedang lapar, Reiki berencana menggodanya dan bertanya, bukannya kamu ada istri? Kamu bisa kelaparan. Kamu nggak dikasih sarapan. Dia sering bertemu dengan Stefan di kantor dan mengajak lelaki itu sarapan bersama. Akan tetapi Stefan selalu bilang dia orang yang memiliki istri dan ada yang mempersiapkan sarapan. Kala itu Stefan menjawabnya dengan ekspresi angkuh dan sombong. Reiki sengaja menarik-narik baju yang dikenakan oleh Stefan hari ini dan berkata, orang yang sudah beristri masih mengenakan baju yang dibeli sendiri. Ekspresi Stefan terlihat dingin, dia mengangkat tangannya dan menepuk tangan Reiki sambil berkata, aku dan dia hanya status saja yang suami istri, hanya sandiwara saja di depan nenek. Olivia tengah sibuk bercanda dengan Albert dan mengambilkan makanan buat lelaki lain. Tidak akan ada waktu untuk memasak sarapan untuk dirinya. Sehingga Olivia membeli sarapan untuknya. Awalnya Stefan memang tidak suka dengan makanan tersebut, tetapi karena dibeli oleh Olivia sehingga dia tidak membuangnya dan memutuskan untuk menghabiskannya. Baju yang dibeli Olivia hanya jas luaran saja dan beberapa dasi. Perempuan itu tidak membelikan baju santai untuknya. Tidak mungkin Stefan mengenakan jas ketika hari libur, bukan? Mungkin Olivia membelikan beberapa potong jas untuknya karena lelaki itu menemani Olivia menyelesaikan kasus gosip di media. Untuk mengucapkan terima kasih makanya perempuan itu memberikan baju sebagai balas budi. Cih. Sandiwaranya terlihat asli sekali. Aku nyaris mempercayainya. Bahkan aku sempat mempertimbangkan untuk menikah juga. Reiki terkekeh dan berkata pada Daniel, Daniel, kamu nggak tahu kalau di kantor dia sering pamer kemesraan di hadapanku. Sampai aku merasa mual. Awalnya aku merasa lumayan nyaman dengan status lajang aku sekarang, tapi karena dia aku sampai mempertimbangkan untuk menikah saja. Kalau gitu kamu buruan menikah. Dengan semua yang kamu miliki sekarang, akan ada banyak yang bersedia menjadi istrimu, balas Daniel sambil tertawa. Berbeda dengan yang lainnya, Daniel memiliki latar belakang yang tidak buruk dan merupakan putra keempat dari keluarga Lumanto. Hanya saja luka di wajahnya membuat orang merasa takut sehingga membuat dia tidak memiliki kekasih. Ditambah masih belum menemukan orang yang dia sukai karena orang-orang selalu mengatakan wajahnya jelek. Daniel memiliki postur yang tinggi dengan bekas goresan pisau di wajahnya. Kesan yang diberikan olehnya terlihat seperti preman yang menyeramkan. Akan tetapi Daniel tidak mempedulikan hal itu. Dia santai menanggapi urusan percintaan dan pernikahan. Tidak seperti temannya yang diburu-buru oleh neneknya untuk menikah dengan perempuan yang tidak ia sukai. Lanjut cerita bab 196. Meski hanya status saja yang suami istri dan juga menyembunyikan pernikahannya. Daniel juga tidak bersedia. Stefan diam dan tidak berbicara ketika mendengar teman-temannya sedang menertawakan dirinya. Dia hanya sibuk dengan makanannya. Aku mau ke kafe nenekku dulu, kalian makan dengan santai saja. Kata Stefan setelah dia kenyang. Lelaki itu mengusap mulutnya dengan tisu dan bangkit berdiri untuk meninggalkan restoran itu. Kami berdua juga sudah kenyang. Kita temani kamu ke kafe. Daniel dan Reiki juga meletakkan sendok makannya dan hendak mengikuti Stefan untuk ke Havana Coffee House yang ada di sebelah. Para anak buahnya yang juga sudah kenyang bergegas ikut bangkit ketika melihat majikannya hendak pergi. Mereka mengikuti Stefan dalam diam karena khawatir membuat Olivia mengetahuinya.
Albert pernah bertemu dengan Stefan sebelumnya dan mengetahui identitas lelaki itu. Olivia tidak boleh menyadari keberadaan mereka, jika tidak maka identitas majikannya akan terbongkar. Daniel yang bertugas untuk membayar di kasir. Sedangkan Reiki menunggu Daniel dan bersama-sama berjalan keluar. Mereka berjalan sambil berbisik, "Daniel, kamu merasa Stefan hari ini aneh nggak? Waktu datang tadi dia masih biasa saja, ekspresinya nggak begitu dingin." Semua orang mengetahui kalau Stefan memiliki raut wajah yang terkesan dingin. Akan tetapi ketika dia bersama dengan teman-temannya, tingkat dinginnya lelaki itu akan sedikit berkurang. Aku merasa dia berubah setelah balik dari toilet. Reiki menghentikan langkah kakinya dan berbalik kembali ke restoran sambil berkata, "Aku mau lihat dia ketemu apa di toilet." Daniel langsung menahan lelaki itu dan menariknya keluar dari restoran sambil berkata, "Kalau ada lihat sesuatu juga sudah beberapa waktu yang lalu. Memangnya sesuatu itu masih ada? Stefan memang seperti itu, kamu yang selalu banyak berpikir." Daniel tidak merasa akan ada orang atau hal yang bisa membuat Stefan berubah dalam waktu satu kedipan mata. Sifat Stefan selalu stabil. Aku nggak terlalu banyak berpikir. Dia pasti ketemu dengan sesuatu makanya bisa mendadak jadi begitu dingin. Reiki sungguh sangat penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi dengan Stefan. Dengan suara berbisik dia berkata, "Daniel, menurutmu dia mungkin saja ketemu pasangan di toilet yang lagi melakukan sesuatu dan dia merasa merusak pemandangan dan suasana, makanya dia kesal dan mendadak dingin. Aku benar-benar penasaran dan mau lihat. Siapa tahu pasangan itu masih belum selesai." Reiki berbalik lagi dan langsung ditahan oleh Daniel. Sambil tertawa lelaki itu berkata, "Kamu pikir ini klub? Ini tempat makan dan tempat ini sudah sering kita datangi. Kita sudah kenal dekat dengan pemiliknya. Kalau memang ada yang berani berbuat aneh-aneh, pemilik restoran pasti tahu dan akan mengusir mereka. Kalau kamu memang ingin tahu, kenapa nggak tanya Stefan saja?" Kata Daniel. Dia memang orang yang seperti itu, ada yang ingin diketahui maka akan langsung bertanya dan jarang mau berbasa-basi. Reiki berpikir dan tertawa sambil berkata, "Sudahlah, aku nggak mau tanya. Perasaannya lagi nggak baik dan aku juga nggak akan bisa mendapatkan jawabannya. Menurutku kamu yang terlalu banyak memikirkan. Sifat Stefan selalu seperti itu. Kita juga sudah kenal dia bertahun-tahun, memangnya kamu masih belum mengerti dengan dia?" Mereka keluar dari restoran dan langsung melangkah menuju Havana Coffee House. Karena mereka sudah berteman selama bertahun-tahun, Reiki baru bisa menyadari perubahan pada diri Stefan. Cerita bersambung.